Puji Tuhan, shalom, shalom. Saya percaya siang hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, ada hati yang mau serius dengan Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Siang hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami tabiskan ibadah
bersyukur, kami bangga punya Allah seperti itu. Biarlah kehidupan kami tetap tenang Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengambil seluruh hidup kami untuk kami lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ruh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
kesembuhan. Kami percaya ada kesembuhan pada siang hari ini. Kesembuhan di dalam jiwa kami, kesembuhan juga tubuh kami yang sakit. Hamba berdoa, kami sepakat dari tempat ini berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit secara fisik dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, sembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami, sembuhkan jiwa kami Tuhan yang masih sakit. Kami percaya kuasa kebenaran firman-Mu akan menyembuhkan jiwa kami, sehingga kami menjadi orang-orang sehat secara rohani. Kami adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena kuasa-Mu bekerja atas kami. Terima kasih banyak Bapak. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berdoa, bersyukur dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes, silakan duduk. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Apa kabar siang ini? Puji Tuhan. Bersama Yesus semua bisa dilewati. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya tuh tadi merenung. Itu selesai di kamar saya merenung, terus saya keluar ke sini. Ada suara begini. Orang itu kalau nggak sehat mau makan malas, mau dikasih apa aja malas. Saya kan suka sering kadang masuk angin atau gangguan fisik terganggu. Ya istri saya masak ini Pak, enggak. Ini enak ini, enggak, kurang selera. Karena memang kurang sehat. Nah kemudian Bapak Ibu, saya periksa lagi, kenapa ya saya kadang kok kurang tertarik dalam hal-hal rohani. Saya mau jujur, baca Alkitab tuh gak gampang. Kadang mau khotbah aja saya baru baca Alkitab. Ternyata jiwa juga gak sehat. Kalau jiwa sehat, dia lapar, dia haus, akan konsumsi jiwa. Tapi karena nggak sehat, dia pengen makan yang, ya orang kalau lagi nggak sehat kan pengen makan yang aneh-aneh gitu loh. Misalnya lagi saya pengen makan apa nih ya. Padahal di rumah banyak makanan, dia pengen cari di luar yang aneh-aneh. Nah begitu juga jiwa kita. Kalau jiwa kita lagi nggak sehat, kita pengen nyari yang aneh-aneh. Kira-kira menangkap? Nah untuk itu siang hari ini saya berdoa supaya kuasa firman ini menyembuhkan jiwa. Amin. Supaya benar-benar jadi sehat, sehingga lapar, haus, jadi normal. Jadi dia makan firman. Konsumsi bagi jiwa kita. Makanya kan pemazmur begini, jiwaku haus, jiwaku lapar. Ada lagu lama tuh di coba Pak Johan ini. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasih-Ku, hanyalah Kau, nama-Mu kan puji di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, Ku setia selamanya. Waduh, saudara, kalau jiwa kita haus sama Tuhan itu benar-benar sehat. Tapi kan seberapa banyak kita mau haus sama Tuhan? Justru kadang-kadang kita ke gereja karena kita beragama Kristen.
Kita ke gereja karena waduh gak enak nih minggu nih, dosa gua kalau gak ke gereja hari minggu, waduh bersalah besar saya nih kalau gak hari minggu gak ke gereja. Makanya terciptalah, lahirlah Kristen warisan. Dari kecil kita Kristen. Nah di sini ada beberapa yang Kristennya nanti udah gede baru jadi Kristen. Kayak ibu gembala, dia nanti jadi Kristen sudah besar, kira-kira setahun. Nah dia sudah Kristen duluan, baru ketemu saya. Dan waktu itu dia ngejar saya setengah mati waktu itu. Biar gak tegang ya saudara. Soalnya tadi pagi agak tegang, nah ini biar tegang ini sedikit. Istrinya Pak Ferdi, istrinya Ko Irwan, siapa ada lagi? Istrinya Bang Dedi, Bang Dedi absen. Siapa lagi yang baru Kristen udah besar? Angkat tangan. Iya, Ko Irwan juga. Nanti bisa dulu dia tidak beragama Kristen. Ada beberapa. Nah kebanyakan Kristen sejak kecil. Kalau saya sejak dalam kandungan sudah Kristen. Banyak saya lihat hari-hari ini Kristennya ya Kristen warisan. Makanya kenapa Kamis kemarin saya berkhotbah tentang Kristen sejati. Karena Kristen kita ini belum sejati. Kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Kita baru tahu ya berliturgi, bergereja, beragama, belum mengalami Kristus secara pribadi. Belum punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Makanya gampang goyah kalau dari kecil misalnya ya kita beragama Kristen dididik. Ya yang penting kalau minggu ke gereja, Natal ke gereja, Paskah ke gereja. Di gereja ramai kalau Paskah ada telur. Begitu juga Natal, ada makan-makan. Saking kebanyakan makan sampai berantem. Nah, terus dididik seperti itu dari kecil. Jadi anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, ya dapat istri, dapat jodoh, menikah, punya anak lagi, terus begitu. Ya ke gereja, ya beragama Kristen. Dan biasanya Kristen-Kristen begini, kalau ada orang hina agamanya, oh dia mau mati buat agama. Dia pikir Tuhan senang dengan begitu. Ya. Saya siap mati membela agama saya. Dia pikir Allah senang, Tuhan tuh senang, dan Tuhan gak suka. Kalau mau bela Tuhan, belalah untuk hidupmu disalibkan supaya orang bisa melihat. Ya. Amin. Untuk hidupmu mati tabiat-tabiat dosa itu namanya kita membela Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, ini bahaya sekali. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Ini masa penantian begini, banyak orang nanti akan murtad, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak kuat dalam pondasinya. Iya. Kalau dia dari kecil bergaul dengan orang yang non-Kristen, dia lihat itu lebih bagus, dia juga beragama, dia hidupnya lebih bagus. Dia lihat orang Kristen malah gak bagus, dia akan pindah. Dia akan lihat agama temannya, dia akan pindah. Lalu dia bilang, di sini saya menemukan kedamaian. Di agama saya baru menemukan damai, enak, ada kelegaan. Saudara bilang, aduh dia udah murtad pada, dia belum mengenal Tuhan, baru beragama Kristen, dia nggak tahu Yesus dia. Makanya hari-hari ini saya terus bergumul ini supaya kita di sini satu konsep dulu. Amin. Ya, pemahaman kita tentang Tuhan. Terus harus kuat, harus tantangan dulu. Makanya untuk jadi Kristen yang benar itu tidak mudah. Tapi Pak, saya ini majelis udah 20 tahun di gereja. Majelis 20 tahun tapi karakter gak pernah berubah. Kelakuan tidak pernah berubah. Bikin malu nama Tuhan. Tapi kalau ada orang hina, apa agamamu? Dia mau mati. Enak aja kau menghina agamaku begitu. Padahal Tuhan gak suka juga. Ya. Konyol kan? Nah banyak kekristenan tuh jadi gak bermutu, jadi gak berkualitas. Kadang-kadang bukan karena jemaatnya, karena pendetanya juga salah ngajar. Makanya saya paling takut. Iblis itu kadang-kadang dia gak nyerang langsung, dia nyerang pendetanya dulu. Sebab kalau pendetanya salah ngajar, semua salah. Iya. Gak gampang. Makanya hari
betul Bapak Ibu Saudara, kita harus serius mau belajar. Amin. Bukan hanya sekedar Kristen datang di gereja, nanti kalau sakit didoain, kalau ada masalah dikonseling sama pendeta. Iya memang itu, tapi bukan itu tujuan utama, cuma mengenal Yesus. Amin. Mengalami Kristus dalam hidup kita. Nah kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, kenapa ya orang bilang kok Pak Preston khotbahnya dari dulu tentang penderitaan. Memang dia punya teologi penderitaan. Nah, karena saya punya pemahaman, Bapak Ibu, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, kita itu mau diproses, mau digarap Tuhan untuk dijadikan benar-benar benar. Amin. Amin. Kalau kita ditebus itu kita baru dianggap benar, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi keadaan kita belum benar. Ya. Keberadaan kita belum benar. Ditebus oleh Tuhan Yesus, saudara saya dianggap benar. Tapi keberadaan kita belum benar. Makanya harus diproses, digarap, dibentuk. Amin. Supaya ini serupa dengan yang benar itu. Nah yang benar itu Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita menjadi Kristen sekarang, saya sudah selamat, sudah merdeka, asik, secara mistis gitu terus langsung berubah. Nggak bisa. Kekristenannya, keselamatannya hanya berfantasi dalam pikiran. Bahkan lebih parah lagi, pendeta menciptakan Tuhan sendiri dalam pikirannya. Jadi suka-suka dia mau khotbah apa, mau bikin firman, mau dibikin kayak apa, suka-suka dia. Rusaklah semua kita. Ya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita di sini harus mau ikuti aja apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Nggak usah muluk-muluk, apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita lakukan. Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib menyangkal diri. Nah yang kayak begini, ini ucapan langsung dari mulut Tuhan Yesus. Kita mau ikutin. Nah untuk mengikut Tuhan itu kan tidak mudah. Untuk menerima Tuhan Yesus gampang menerima dia. Tapi mau ikut dia, waduh. Untuk mengikut Tuhan Yesus tidak mudah Bapak Ibu. Karena pasti Tuhan akan menciptakan sesuatu, mengizinkan sesuatu. Nah, bagaimana respon kita? Nah, kalau kita punya pemahaman salah tentang Injil, pasti responnya juga salah. Tapi kalau kita punya pemahaman benar, contoh aja hari-hari ini di masa pandemi. Kalau kita punya pemahaman benar aja, oh pandemi ini ya Tuhan izinkan untuk supaya anak-anaknya banyak berubah. Amin. Makin mengandalkan Tuhan. Ya. Banyak hal yang kita bisa belajar itu. Bahwa dunia ini bukan tempat kita. Ya. Ya. Dunia ini bukan tempat yang nyaman ternyata buat anak-anaknya. Makanya Tuhan siapkan langit baru, bumi baru untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus ada di sana. Sampai sekarang dia menanti kita. Aku pergi ke rumah Bapa menjadikan tempat bagi. Ini aja terus yang diulang-ulang sampai ini nyangkut dan kita mau berubah di sini. Nah kalau coba kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan, ia telah berhenti berbuat dosa. Halo? Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, manusia kita ini banyak keinginan. Manusia kita ini banyak keinginan dan tanpa kita sadar kadang keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jangankan Bapak Ibu Saudara, jemaat saya ada yang pendeta banyak keinginan. Dan saya akan bungkus itu dengan namanya penggembalaan, pelayanan. Padahal itu berangkat bukan dari hatinya Tuhan, tapi dari hati saya. Masa sih Pak? Coba kita buktikan Alkitab menjawab kita. Kita buka Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi hati ini licik. Gitu loh. Hati kita ini licik. Nah kalau kita
Waduh, kita kan hidup sesuka-suka kita, bahkan kita mau jadi raja atas hidup kita. Kita nggak bisa menyerahkan sepenuh hidup kita untuk mengikuti Yesus dan menjadikan Dia raja yang berkuasa atas hidup kita. Tapi kitalah yang raja. Nah, orang-orang seperti ini susah dididik, susah dibentuk. Nggak bisa dia menjadi murid Kristus, nggak bisa, karena dia punya wilayah. Dia belum menyerahkan seluruh wilayah hidupnya kepada Tuhan untuk digarap oleh Tuhan. Nah, ciri-cirinya apa? Nanti gampang tersinggung, mudah marah, dan pokoknya di dalam bejana hatinya ada jahat. Masa sih Pak? Rasul Paulus yang bicara, Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Ayo kita jujur nih. Jujur aja, di tempat ini gak ada yang marah. Tuhan semua melihat kita. Dan Tuhan yang kita layani, Tuhan kita Dia baik, Dia panjang sabar. Dia suka sama orang jujur. Ya, kita lihat diri kita masing-masing, hati kita masing-masing. Semua dari rumah tentu mandi, pakai parfum, pakai baju yang rapi, tapi dalamnya belum tentu wangi. Menangkap? Ini yang kita perkarakan. Sebab kalau ini jadi tertib, jadi baik, firman Allah kita turuti, jadi sembuh. Betapa enaknya hidup kita nyambung dengan Tuhan, saudara. Dimanapun, kapanpun kita berada, Allah menyertai kita, melindungi kita, dan kita jadi orang gak pernah takut. Paulus yang ngomong, demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Ayat 22, kita baca. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Ada hukum lain. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Terus. Aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan Anda dari tubuh maut ini? Tuh, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi kalau mau ikut Tuhan Yesus, wow, kita mau digarap, kita mau disembuhkan dari penyakit jiwa. Jiwa kita itu sakit, banyak penyakit di dalam, ada kanker dosa di dalam yang belum beres. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan semua sudah selesai, betul, Yesus yang selesai. Saudara dan saya belum. Nah, kebenaran firman Injil yang kita khotbahkan, kita dengar, kita beri, itu untuk menyembuhkan jiwa. Ayat 24, aku manusia celaka, Paulus yang ngomong. Hebatnya. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut, dia sadar betul ada keinginan daging, ada hawa nafsu yang susah ditaklukkan. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Kristus dalam kita, kita akan mampu. Enggak usah yang muluk-muluk siang hari ini aja. Ya. Kita kan menjadi serupa dengan Yesus. Kita keluar dari pintu sini. Di depan ada yang melototin kita bisa marah. Kita udah, halo betul, dia melototin kita. Nggak usah ngomong anjing kamu, nggak usah. Dia melototin aja. Waduh, kita bisa ini orang baik aja. Apa ira? Nah, sementara Tuhan Yesus mengajarkan roh yang lemah lembut. Jadi kalau ada orang ikut Yesus, wah luar biasa semua. Aduh, susah. Makanya di Lukas 14 dibilang, hitung dulu anggarannya, mampu nggak? Kalau cuma mau jadi orang beragama Kristen ya gampang. Kalau cuma mau jadi pendeta terus punya gelar, gampang juga. Tapi menjadi pribadi yang benar-benar
serupa dengan Yesus, berkenan di hadapan Allah. Nggak mudah, tapi justru nggak mudah ini. Kita mau belajar karena ada kuasa Injil yang membantu kita, menolong kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan saudara dan saya. Jadi selamat kita. Selamat itu artinya dikembalikan kepada rancangan semula. Amin. Selamat itu artinya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Model, prototipe yang benar yaitu Tuhan Yesus yang kita ikuti. Jadi kalau mau beriman kepada Tuhan Yesus, mengaku percaya kepada Tuhan, harus ikuti cara hidupnya, Amin. spiritnya, gairahnya. Kita belajar. Tuhan Yesus nggak bergairah untuk dunia. Masa dia diuji kan? Dibawa dia. Terus setan bilang gini, iblis ngeri. Kalau kau sujud menyembah aku, lihat tuh semua aku berikan kepada dia. Nggak tertarik. Tapi berapa banyak kita, bahkan pendeta, waduh, duniawi, mengerikan, ngeri banget. Tapi ya karena dia nggak punya pondasi Injil seperti itu, ya dianggap dia udah bagus. Apalagi kalau mohon maaf ya, dia punya karisma, punya karunia, diikuti banyak orang, tambah susah. Tambah susah, nggak bisa dengan nasihat, nggak bisa ada yang nasihatin. Kalau saya dulu, penasihat saya, puji Tuhan, ada beberapa dan memang keras-keras. Kamu kalau nggak bertobat, Fredson, binasa kamu. Lihatin dirimu jelek, kamu banyak berhala di dalam kamu periksa. Saya, aduh apa ini? Jangan banyak tanya, kamu berdoa, doa puasa, lihatin diri, tanya Roh Kudus. Sudah benar nggak kamu jadi pendeta? Oh digituin, maka saya bersyukur. Saya kayak orang lagi jalan buta, dimelekin. Nah saudara, saya mau didik begitu. Supaya saudara yang jalan kebutaan, melek, aduh iya ya ternyata gua begini. Kenapa ya saya masih senang ngomongin orang? Kenapa saya masih suka sentimen, benci orang, nggak bisa ngeliat orang diberkati, saya kok iri? Nah, sekarang kebenaran ini mau menggebrak kita supaya kita berubah. Baru kita dibilang anak Allah, serupa dengan Allah, jadi kekasih Allah. Bisa. Kayak tadi, kalau anak kecil ya, anaknya hijab, saya gendong. Saya ganteng, saya cium wangi dia anak. Nah Tuhan mau gendong kita, wangi. Nah, bau amis. Dosa itu bau amis di penciuman Tuhan. Mungkin apa sih Pak maksudnya? Saya mau kasih. Kedagingan kita itu bau busuk di penciuman Tuhan. Makanya Tuhan perlu menusuk kedagingan kita, baru kita bertobat. Maka tadi di 1 Petrus 4:1, kalau orang belum dihajar, nggak bertobat. Manusia itu, aduh Bapak Ibu Saudaraku, saya aja udah berkali-kali diajar, nggak bertobat. Saya salah Tuhan ini, udah puluhan kali, nggak berubah. Ayo kita deteksi diri kita nih, kalau mau bertumbuh, deteksi. Seringkali kita jatuh di lubang yang sama. Saya ingat di Jakarta dulu, waktu saya pelayanan, ada jemaat. Itu suaminya badannya kecil, istrinya juga kecil. Kalau nggak salah anaknya 9 apa 10. Tiap tahun beranak. Nah, terus itu Bapak Ibu Saudara, karena saya dulu masih bekerja, saya kunjungan ini. Terus Pak Gembala kami cerita gini. Waktu anak pertama lagi udah susah sekali. Aduh, kamu udah gak mau lagi. Tahu ada lagi anak kedua. Anak zaman dulu belum terlalu kayak sekarang mau disesa apa. Terus begitu di rumah sakit kan itu pendeta nungguin ini dia. Aduh, kamu udah gak mau lagi anak ini. Anak ketiga. Sampai 9.
kita lihat diri kita. Saya khotbah begini, kalau kita respon ini, kita sembuh, saudara yang enak loh. Saudara akan mengalami breakthrough, saudara akan diberkati Tuhan. Gak mungkin kita jadi miskin. Enteng kita nanti begitu masuk kamar, kita akan berkata dalam kamar doa kita atau dimanapun, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah engkau nangis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kalau kita berkata biarlah manis kau dengar, benar-benar saudara ada suara yang enak di mana ya ini ya? Suaranya kok enak banget. Malaikat datang ke rumah kita dan dia lapor ke Tuhan, itu ada anak di sana lagi benar-benar hatinya bagus. Tuhan bilang ambil kau ke gudang berkat, bawa berkat buat anak itu. Aku tahu selama ini dia menanti-nantikan ini. Maka datanglah. Pasti kita dibela Tuhan. Amin. Tapi kalau kita ayo imani kayak desak-desak, Tuhan itu bukan Bapa yang jahat terus kita klaim-klaim tuntut begitu. Udah hidup kita diperbaiki. Kalau saudara dengan Tuhan nyambung, nggak perlu minta. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak terlihat pikiranmu, tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, itu yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekarang kita dari pihak Tuhan sih, Tuhan gak ada masalah, kita yang masih bermasalah. Nah untuk itu ini masalah, ini penting untuk kita perbaiki. Bapak Ibu, saya mulai merenungkan, iya ya Tuhan, ternyata dari gua bego, goblok gua nih. Karena dibukakan begini, saya mau berubah. Saya pengen pelayanan ini maju. Saya mau lihat domba-domba ini bertumbuh berkembang. Saya mau melihat sampai semuanya ini hidupnya maksimal untuk Tuhan. Ada yang sebagian mau jadi sahabat yang baik, ikut sama-sama untuk kita menopang pekerjaan Tuhan, untuk kita sama-sama mengkawal pekerjaan Tuhan. Saya lihat ada beberapa orang di sini yang luar biasa, hatinya itu bagus, saudara, mau berkorban untuk Tuhan tanpa hitung-hitungan. Nah itu sudah kelihatan dari petanya, diterusin. Amin. Dan saya harap kita semua bisa seperti itu. Amin. Kita mau hidup bagi Tuhan. Kalau kita dipercaya jadi pegawai, jadilah pegawainya Tuhan. Jadi pedagang toko, jadilah pedagang toko untuk Tuhan. Semua kita maksimalkan potensi kita hanya untuk Tuhan. Orang-orang seperti ini, coba-coba ada yang nyolek, dia berperkara dengan Tuhan. Maka saya kadang-kadang kalau di kamar sendiri lagi merenung, aduh ya, ada yang ceritain saya begini-begini. Saya kan orang reaksionis. Saya bilang, Tuhan, saya memilih menghidupi firman, saya mau disalib. Jadi kadang-kadang kayak anak kecil, kayak orang bego, digeret sana sini saya nurut aja lah, terserah Tuhan. Biar orang itu berperkara dengan Tuhan. Saya mau cari pembelaan Tuhan, bukan pembelaan manusia. Amin. Kalau kita mau belajar seperti ini, saya mau kasih tahu satu hal.
hidupmu jadi enak. Benar. Jadi enteng. Nanti beban presiden makin dilepas. Kita hanya bisa menikmati Tuhan. Amin. Kalau udah begini, gak usah terlalu mikir soal berkat soal dia udah tahu. Ya. Semua itu udah ada berkatnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita meraih jalan caranya Tuhan. Nah, sekarang saya ingin mengajak, ayo. Sebenarnya khotbah ini mempersiapkan kita karena kita belum siap menerima banyak berkat. Kalau sini dipersiapkan, saya mau hidup hanya bagi Tuhan. Kapasitasnya dibesarkan, pasti besar. Amin. Tuhan akan percaya besar. Sekarang kan enggak, kita masih punya wilayah hidup. Tuhan hanya sebagian, semuanya punya saya. Nanti untuk Tuhan sendiri kita belum bisa all. Makanya ya Tuhan harus didik kita dengan cara apa? Dipaksa. Kayak saya biar pendeta kan robelitnya juga cinta uangnya masih ada, saudara. Makanya terus paksa. Nih tuh, aduh uang saya ditindak, uang saya dipinjam nggak diganti. Biarin, belajar kamu. Itu bukan uangmu, uang Tuhan hanya dititip. Kalau Roh Kudus gerakan harus lepas. Selama ini kan Roh Kudus gerakin saya nggak mau lepas. Dikekekin terus. Nah, berarti kemarin saya merenung Tuhan itu sayang banget sama saya. Tuhan begitu mengasihi saya. Lewat proses kehidupan, lewat persoalan, lewat kesulitan, itu bentuk kasih sayang Tuhan. Amin. Nah, kalau kita punya mindset begini, kita kan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kalau mindsetnya beda, waduh, ini ada belahan nih. Enggak, Tuhan yang izinkan kok untuk membentuk karakter kita. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa di dalam kita ini masih banyak monster. Monster pengen balas dendam. Aduh, awas lo ya, gua tahu kartu lu bongkar lu. Itu monster. Ya. Padahal kalau kita mau hidup di dalam kasih itu menutup. Amin. Menutup. 1 Korintus 13 ayat 5. Ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Amin. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan salah orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat 7 sama-sama. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini gembala. Banyak yang saya simpan, saya nggak mau ngomong. Kadang-kadang itu mungkin aib orang. Ini karena Pak tolong jangan, saya nggak mau cerita. Ke istri saya pun saya nggak mau cerita. Kasih. Nah kita ini kan kenapa saya nanya, kita ini kan Kristen nih, kebanyakan yang kedua ini pelayan Tuhan. Waduh, begitu terusnya, lu tahu nggak ya? Itu aduan saudaraku Tuhan. Nah ini mau mengaku anak Tuhan dan pelayan Tuhan, coba. Sedangkan melayani Tuhan artinya menyenangkan hati Tuhan, melayani perasaan Tuhan. Saya mau kasih tahu Tuhan tak suka dilayani sama orang-orang yang begitu. Tapi berapa banyak gereja rusak gara-gara orang yang begitu. Apalagi dia punya uang yang menyumbang banyak di gereja. Saya sudah nyumbang banyak. Kenapa saya nggak dikasih jadwal? Terus pendetanya mata duitan, dia takut kehilangan orang kaya kan? Dijadwal. Kalau saya nggak pusing, karena saya mau berdiri atas kebenaran. Amin. Kalau you mau atur-atur pendeta, you jangan di sini. Waduh Pak, bengis banget, kejam banget. Bukan kejam, kita mau selamat. Jiwa kita ini rusak, jiwa kita ini sakit. Kalau kita mau rendah hati dengan begini, kita bersyukur. Ini firman mahal, kebenaran nggak bisa dibayar pakai duit ini.
Saya dari tadi penuh sukacita. Saya bilang, aduh ntar gua mau jalan-jalan lagi, mau makan pisang goreng di Grogol bersama Tuhan di sana, enak, boleh sukacita. Yang mau ikut boleh, silakan bayarin saya. Enggak bercanda. Saya tanya-tanya, Pak Wagiman, Guci udah buka belum ya? Lo semua kita lakukan untuk Tuhan kok. Amin. Nggak melulu ke gereja, terus ini manapun kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi kita nggak kaku. Kekristenan kita nggak kaku. Mungkin selesai ini ada yang mau buka toko, silakan. Karena Pak, kalau minggu itu rame, silakan lakukan. Ini tokonya Tuhan. Saya hanya dipercaya, saya lakukan untuk Tuhan. Untungnya banyak sekali. Tuhan, saya mau tahun ini mau jalan-jalan ke Israel. Silakan untuk Tuhan juga, nggak ada yang salah. Tahun ini kayaknya Pak Agung mau ke Israel tuh, bulan apa, Desember kali. Silakan daftar. Nanti saya ngomong ke Pak Agung dari Cirebon yang mau ikut. Masih ada kayaknya. Silakan, nggak apa-apa. Nanti di sana saudara, kalau ikut beliau tuh banyak ibadah di sana. Sambil foto-foto juga boleh. Nggak ada masalah, semua kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Tapi yang penting ininya beres dulu. Ya. Nah kalau ini belum diberesin, repot. Begitu di Israel, misalnya Pak Jo, cewek-cewek saya cantik Pak. Pasti nanti udah nggak mau pulang lagi ke Indonesia. Karena ini yang belum sembuh. Saya aja waktu itu udah nggak mau pulang. Masih ingat, aduh istri saya karunya, majikan. Benar, saudara. Makanya kalau ininya sembuh, kita merdeka. Di tempat gelap pun kita tetap terang, saudara. Dan nggak usah takut, nggak dapat berkat, pasti diberkati. Pasti diberkati. Ini dulu dandani. Saya mengajak kita semua sekarang, karena ada kita ini belum paham betul tentang keselamatan. Nah makanya ini bicara ini dulu terus sampai nyambung, baru kita nanti naik lagi. Amin. Ini dulu kita belum paham. Saya harus kerja keras sekarang. Dari tadi saya di kamar dan sekarang mungkin bulan depan kita akan doa sabat. Ya, kegiatan semua kita liburin, sabat aja tiap malam ke gereja. Kita nyembah Tuhan di sini tiap malam. Sejam cukup di rumah bersahabat lagi. Kita mau cari Tuhan. Amin. Di awal-awal dulu saya waktu dengan Pak Agung di sini, Amos 5. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan saudara, cari Tuhan mah gampang, datang di gereja. Belum tentu loh. Belum tentu saudara di gereja ketemu Tuhan. Karena cari Tuhan itu gampang-gampang susah. Kayak nyari jarum jatuh di jerami gitu, mana ya benar. Susah saudara. Gampang-gampang susah. Tapi kalau ini mau beres bersih, gampang banget. Amin. Saudara lagi jalan, lagi nyetir, ngelihat orang di jalan, pinggir jalan kelaparan, kasihan, kita langsung Tuhan kasihan. Nah itu mulai itu. Berhenti dulu. Ini ada aqua di mobil, kasih Pak, barangkali haus. Ini tadi ada nasi bungkus buat makan ya Pak. Aduh makasih. Masya Allah ya Allah, diberkahi sih banyak rezeki. Nah itu begitu kita nanti ke rumah, kita bisa cepat sekali connect dengan Tuhan. Tapi kalau ini nggak diberesin, waduh, kita jalan nyetir begitu lihat cewek cantik, udah menabrak. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Nah untuk itu Bapak Ibu kita harus tahu begini. Saya tadi kasih ilustrasi. Kalau Pak Pendeta ini punya hutang 100 miliar karena dia pengen beli mutiara di Ternate. Dia hutang, ternyata mutiaranya udah nggak ada. Dia bisa bayar? Nggak bisa bayar. 100 M. Tapi dia jangan bilang, aduh saya nggak bisa bayar, udahlah, jangan. Dia harus, karena itu tak saya membayar. Bagaimanapun nanti saya berjuang, saya
saudara dan saya ini berhutang. Roma 8 ayat 12. Jangan bilang saya sudah diselamatkan, keselamatan itu gratis. Jangan salah, ada yang bayarin. Saya ke Bandung, ke Cimahi. Saya, ibu, Pak Jipu dan ibu mau nengok melayat ke mamanya Ibu Wida. Pak Jipu nyetirin, makan saya dibayarin. Si bensin dia bilang, jangan Pak, udah Om, jangan semua. Aduh, saya bilang kita ke Bandung ini gratis. Nggak gratis, dibayarin sama Pak Jipu. Tolnya, bensinnya, makannya dibayarin dia semua. Keselamatan itu gratis Pak. Enggak, ada yang bayarin, Tuhan Yesus. Jadi kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13 sudah baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sama-sama, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya dikatakan tadi kita ini berhutang untuk hidup menurut Roh. Kita harus mengatakan, aku mau ikut Yesus. Gak ada yang amin. Amin. Sekali lagi, kita harus berkata, aku mau ikut Yesus. Amin. Aku mau hidup suci. Aku mau hidup seperti Yesus hidup. Aku mau hidup tak bercacat, tak bercela. Aku mau meninggalkan dunia ini. Mana bisa Pak? Komitmen aja dulu. Nanti soal kesananya itu urusan belakangan. Tapi Roh Kudus pasti akan bekerja. Amin. Membantu kita. Nanti Pak, saya jatuh lagi. Jangan terintimidasi, bangkit lagi. Amin. Saya salah lagi Pak, bangkit lagi. Tuhan kita baik. Dia penuh pengampunan. Satu hal saya mau kasih tahu begini. Saya lihat kebanyakan kita tuh terintimidasi terus, tertekan terus. Saya salah Pak, saya dosa. Udah minta ampun masih terus. Yang pertama begini. Saudara sedang berhadapan dengan si pendakwa. Udah kemarin minta ampun, iya. Kan udah konseling kemarin di gereja, di kantor itu konseling udah didoain udah selesai, tapi saya salah Pak, iya saya salah. Kan udah waktu itu, tapi itu saudara sedang berhadapan dengan si pendakwa. Dia mendakwa siang dan malam. Hati-hati, membuat rohmu gak bertumbuh. Padahal sifat Tuhan yang saya tahu, Tuhan kalau kita udah minta ampun, dia udah lupa. Halo? Udah minta ampun, selesai lupa. Terus kita mau minta ampun lagi, bilang, yang mana? Yang mana gue udah lupa? Ayo, siang ini bangkit. Amin. Kita mau hidup untuk Tuhan. Amin. Nah, khususnya kita yang di Cirebon ini kan saya sering berkhotbah tentang mau pulang ke surga. Orang mungkin udah kita seperti orang kehilangan akal. Orang edan, udah kayak gak ada akalnya lagi dia. Masih hidup kok mau pulang. Saya mau beritahu buat kita semua siang hari ini, bahkan yang dengar di live streaming. Gini Bapak Ibu, orang yang mau rindu pulang ke surga itu membuat orang bukan jadi pesimis, malah dia tambah optimis. Dia akan memaksimalkan potensi untuk berkarya lebih lagi bagi Tuhan, karena dia sudah tahu tujuan hidupnya, sehingga dia akan lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya semangat, saya mau pulang, tapi saya semangat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tahun ini juga kita mau buka pemahaman. Amin. Siapa yang mau dukung? Amin. Tuhan. Hanya 5 orang yang angkat tangan. Yang lain belum mengerti kebenaran ini. Saya bilang komitmen dulu. Ya. Saudara, enak aja, saya juga duit kurang nih. Tambah kurang beneran. Nah itu kita belum mengerti bahwa hidup kita milik Tuhan. Masih wilayah aku semua. Makanya saya bilang isi saya tadi.
Kan kemarin ada kaos basah. Nah, ini saya bilang kok banyak banget. Kemarin ada warna biru, merah. Ini ada lagi nih warna army. Kaya banget tim basah. Oh enggak Pak, yang kemarin itu dibayarin sama pembangunan. Nah yang ini nanti mereka bayar. Saya bilang oh gitu. Berapa harganya? 85.000 satu. Udah mereka suruh bayar 50, 35 saya yang bayar. Isi saya langsung. Enggak gampang. Siapa sini yang gampang untuk tidak cinta uang? Angkat tangan. Berarti untuk tidak cinta uang kan tidak mudah kan? Kekhawatiran, takut nanti uangnya habis. Ini gak gampang itu. Karena itu udah mendarah daging. Saya bilang begini Ma, kita ini hamba Tuhan, kita harus habis-habisan untuk Tuhan. Mereka juga udah bekerja untuk Tuhan lewat bahasa. Bahasa ini luar biasa. Bisa mensupport dana pembangunan dahsyat. 1 tahun kanan bisa sampai 50 juta. Hebat kan? Upahmu besar di surga tim basah. Nggak terlalu yakin tentang surganya. Amin. Kalau orang yakin, yes, amin. Nah, makanya saya harus banyak ngajar dulu di tempat. Karena kan masih ngambak. Pelayanan baru ikut-ikutan, hanya sekedar rame. Belum ketemu Yesus yang mau, belum. Makanya ini berat. Bapak Ibu, orang kalau benar-benar jatuh cinta sama Tuhan Yesus, dia ngelakuin, waduh beda. Orang ngomong bodoh amat, saya bodoh teing etama. Saya mau maju untuk Tuhan saya. Biarin saya dihina, saya difitnah, nggak apa-apa. Yang penting Yesus saya layani. Kita belum ke situ, masih wilayah memanjakan perasaan. Makanya sulit. Padahal Tuhan punya rancangan dahsyat buat saudara. Luar biasa. Ada proyek-proyek besar yang Tuhan mau percayakan sama kita. Kita nggak bisa menangkap karena kita masih memanjakan perasaan kita, bela diri kita. Sulit, orang nggak bisa kerja. Ayo saya mau menantang saudara, keluar dari zona itu. Amin. Harus keluar. Kalau enggak, kita nggak maju. Nanti hanya komplotan, barisan sakit hati semua di situ. Ketemu lagi pendetanya yang nggak mau siap mendobrak, rusak semua. Udah. Oh iya, kenapa ya? Iya, jangan keluar ya dari gereja ini. Nanti kasihan dong pekerjaan Tuhan. Enak aja. Lu yang kasihan. Kita nggak usah kasihan sama Tuhan. Tuhan bilang, gua nggak perlu dikasih. Lu yang kasihan, mau binasa lu. Jiwa lu masih sakit, rusak kau. Tapi kalau kita merendah hati, ya Tuhan, aku mau dibentuk. Biarin aku mati. Asal Engkau hidup di dalam aku. Aku adalah bagian dari pekerjaan-Mu di tempat ini. Bukan kebetulan aku ada di sini, tapi Engkau yang merancang. Ketemu pendeta yang rada-rada begini, yang mau dihabisin. Kalau saudara merelakan, saya siap. Kemarin saya doa siang, Bapak Ibu. Saya bilang istri saya, sama Christ di sebelah. Saya mau Zoom. Anak-anak GC. Oke, jangan ganggu Bapak di sini. Kadang-kadang memang saya di sini agak terganggu dalam mondar mandir apa. Makanya saya doa tahun ini kalau boleh Tuhan, saya pengen punya tempat yang sederhana supaya saya lebih fokus untuk doa dan lain sebagainya. Biar di sini adalah yang kayak Pak Thomas, ditemenin siapa untuk tinggal di sini. Nanti kita tiap hari kan kantor di sini. Saya juga berdoa kalau Tuhan izinkan tempat ini biar Tuhan beli. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saya waktu doa tiba-tiba terlintas Matius 27 ayat 34. Karena saya lagi membayangkan jemaat yang saya gembalakan. Tuhan, apa nih kebutuhan kami? Konsumsi kami apa? Kami butuh makanan dari surga. Kasih tahu kami. Saya begitu, saudara. Saya sekolah S2, saya bisa juga bikin khotbah ini, ayat ini, nanti begini. Tapi rasanya gak nyambung. Mending tembak langsung aja udah. Kita mau ngalami Tuhan langsung. Amin. Saya gak mau berteologi ya. Nah ini
Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Saya bilang, kok saya dapat ini? Nah, ternyata ini begini Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus setelah disiksa, kemudian dia digantung di kayu salib, sebentar lagi dia mau mati, tapi dia masih hidup. Nah, sama orang-orang Romawi itu dianjurkan ini, anggur bercampur empedu itu, ini disuruh minum dia hanya digini-gini. Kan di film juga ada. Tuhan Yesus nggak mau. Nah, saya coba lihat di Google, saya cari ini apa ini artinya. Oh, ternyata pada zaman dulu, kalau penjahat-penjahat yang dihukum mati, sebelum mati mereka supaya nggak terasa sakit, semacam ada bius gitu ya, yang medis mengerti ini, supaya hilang rasa sakitnya. Jadi dikasih itu. Nah, Tuhan Yesus nggak mau. Dia mau alami aja. Karena dia itu kan harus menjalankan misi Bapaknya. Jadi dia nggak mau. Nah, terus saya merenung begini, Tuhan, saya dulu sebelum jemaat saya dulu, iya ya, saya udah mau nih disalib nih, udah merelakan saya siap disalib. Benar, mulai datang hinaan, fitnahan, mulai panas dingin loh saudara. Karena saya ini orang reaksionis, pengennya berantem. Dulu kita hobi berantem. Kalau nggak berantem gatel tangan kita, otak kita ada, pokoknya ribut, kalau ribut namanya sejahtera. Maka waktu dulu ada bilang, kamu anak setan, saya nggak marah. Karena memang iya. Sekarang baru saya mulai mengerti saya menjadi anak Tuhan. Tapi menjadi anak Tuhan nggak gampang ternyata. Kalau cuma sekedar status, ya dari dulu status, kakek nenek saya juga Kristen. Tapi menjadi anak Tuhan yang benar tidak mudah. Nah, terus saya, Tuhan, apa ini maksudnya? Tuhan mulai, kamu itu masih suka minum itu, anggur bercampur empedu, makanya tidak alami pertumbuhan rohanimu. Artinya apa sih ini? Suka cari pembelaan manusia, suka cari dukungan manusia, supaya ini jadi, padahal lu mau dimatiin. Akhirnya, ya masih setengah Fredson, setengah Yesus. Tapi kalau mati semua, gak usah cari dukungan siapa, hanya dengan mati, baru Yesus bisa hidup di dalam kita. Baru orang bisa melihat, jemaat bisa melihat, benar gembala gua ini ada Yesus. Sekarang jujur ya, nggak usah saudara, iya Pak benar, Bapak mah belum ada Yesus, nggak usah ngomong, gua juga tahu. Saya mau berjuang dan mau mengajak saudara berjuang. Halo? Sebelum saya khotbahin, saya dulu. Saya periksa dulu diri saya lihat dulu, aduh iya ternyata masih jauh. Jadi kalau ada pendeta-pendeta, oh kita udah ini semua, pokoknya dahsyat saudara, udah tenang aja. Aduh, ya itu paham mereka. Saya nggak mau ikut di situ. Saya paham di sini. Saya nih senang memberi diri disalib, tapi kadang udah disalib nih mau ditanjung, udah ditarik lagi. Ojo disalib. Mengerti? Siapa yang suka? Puji Tuhan ada beberapa orang jujur di sini. Tuhan sayang sudah. Yang lain masih belum. Apa sih maksudnya ini? Saya nggak nangkep, aku orang mudeng. Ya saya maklum kalau belum mudeng karena udah terlalu lama duniawi. Terlalu lama dimanja oleh dunia, saudara. Terlalu lama dengar khotbah-khotbah yang mengenakan telinga. Jadi susah, tapi nggak apa-apalah. Yang penting mau dulu aja deh. Saya mau, nanti digarap. Kan gampang menjadi Kristen yang berkualitas, nggak mudah. Saya dulu ingat waktu di Jakarta dulu kan saya masih BL. Sebelum saya diomelin sama ibu gembala. Itu saya dongkol, rasanya pengen saya banting itu. Agak banget aku sampai situ saya, bersungut-sungut. Istri saya marahin, meja saya pecahin. Padahal habis WL loh, habis bertugas. Saya, di sini bagus-bagus semua, dari mukanya baik-baik semua nih, wajah-wajah bagus, ya wajah-wajah malaikat semua.
mau pergi pelayanan, mau khotbah di BTC. Pak Agung telepon tahun lalu, apa 2 tahun lalu, Pak, khotbah sore, saya mau istirahat karena mau siap ke Israel. Pak, khotbah. Baik Pak. Wah, mau khotbah nih. Ibu, apa syakana balabalas. Turun. Oh belum, kita ke food court dulu, food court. Ada dulu, hampir telah kita ada dulu di food court. Mandir cewek seksi, mulai meres. Aduh, gua mau khotbah nih. Itu saya, makanya saya khotbahnya mau nyembuhin diri saya. Yang mau ikut, ayo kita sembuh bareng. Yang enggak Bapak. Tapi saudara, Pak, maaf saya nggak nyambung khotbah Bapak. Dengan hati yang tulus, saya mau katakan, silakan pindah. Cari khotbah yang nyambung. Supaya kita damai sejahtera. Kalau ketemu di pasar, gimana? Sekarang puji Tuhan Pak, saya di gereja ini bertumbuh. Puji Tuhan. Kita nggak akan bermusuhan. Daripada saudara stres lihat saya juga stres lihat saudara. Jadi biar kita nyambung. Nah, kalau saya khotbah begini, kira-kira saudara bisa dari nurani yang dalam mau cari apa saya? Mau cari apa? Mau ngekepin jemaat, dengerin aja langsung. Mau cari duit, dengerin aja langsung. Saya hanya mau kita semua berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada waktu hari itu tiba, kita nggak tahu ada 2 jenis eskatologi. Ada 2 jenis kedatangan Tuhan. Ada kedatangan Tuhan secara khusus dan secara umum. Secara khusus kita nggak tahu masing-masing kita. Barangkali ada yang besok. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, dipersiapkan dari sekarang. Supaya kalau kita mau siap mendengar kebenaran siapa. Begitu kita mungkin mati kapanpun, kita udah nggak takut. Dan kita nggak takut memandang wajah Tuhan. Kita dengan penuh senyum, dan Dia juga dengan senyum berkata, sabarlah hai anakku, hambaku yang baik, bahwa dia dalam tempat kesukaan. Itu yang saya harapkan dalam pelayanan ini. Makanya saya menyampaikan seperti ini. Kalau saya tidak menyampaikan seperti ini, mindset saya beda. Oh, saya akan beda khotbahnya. Saya takut saudara pada pergi. Saya takut karena saudara ini jadi aset saya. Tapi itu jahat di mata Tuhan. Saya memanipulasi. Saya khotbah hanya menyenangkan saudara, membuai jemaat. Saya takut nanti saya nggak dapat penghasilan. Padahal kalau menjadi hamba Tuhan yang benar, memang harus siap menderita, siap hidup apa adanya, asal ada makan minum pakai cukup. Tentu makan minum pakai cukup itu relatif. Kalau kebutuhan kita mobil Innova, ya Innova Tuhan kasih. Kalau kebutuhan kita memang pesawat karena jangkauan, Tuhan kasih pesawat. Amin. Jadi jangan cetek, harus cerdas kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang berhutang. Mari kita bayar dengan hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata mau pulang ke surga, terus dia langsung lemes, sudah kita berdoa aja, itu salah. Enggak begitu. Kita justru makin memaksimalkan potensi. Saudara bekerja lebih giat lagi, berusaha berbisnis lebih giat lagi, karena semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Maka rumus hidup kekristenan adalah bersedia melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, atau aku mau melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Karena kita berkata di Matius 19 ayat terakhir itu, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Dan kita harus berani berkata, aku mau melakukan apa yang mustahil itu. Aduh Pak, sombong banget. Ya enggak. Mana bisa kita hidup kudus dalam dunia seperti ini? Bisa. Mana bisa kita nggak bercinta dengan dunia ini, zaman sudah begini? Bisa. Orang kaya menjual segala miliknya, membagikan kepada orang miskin, itu tidak mudah. Itu tidak mudah.
Coba kalau dia berani lakukan itu, memang dia tidak mau langsung jadi rohani. Karena bertahun-tahun dia sudah hidup dengan cara berpikir duniawi. Udah karatan. Yang penting dia untung. Yang penting cuan. Nggak mudah. Tapi ketika dia mau melangkah sebenarnya untuk menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin, di situ Tuhan akan menggarap. Amin. Coba lihat ada. Nah, itu baru tindakan. Baru dikatakan Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Ayo kita mengambil tindakan siang hari ini. Amin. Mau bertindak dulu, ayo. Saya mau tinggalin pergaulan buruk ini. Saya nggak mau bergaul dengan orang ini, kayaknya nggak membawa keuntungan untuk rohani saya bertumbuh. Saya siap nggak bergaul dengan dia. Ngapain? Tapi ini menguntungkan secara membiarin. Itu kan namanya ikut Yesus pikul salib. Amin. Ada keuntungan memang, tapi kita duniawi, kita bermusuhan dengan Tuhan. Sekarang kita mau memilih menjadi kekasih Tuhan. Jangan takut, Tuhan yang pelihara kita. Amin. Amin. Jangan takut kehilangan sukacita dunia. Jangan takut kehilangan kebahagiaan dari sumber lain. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar di dalam Tuhan. Nikmati perjalanan dengan Tuhan itu luar biasa. Bukan sebuah kekelaman, tetapi kehidupan. Amin. Hidupmu akan berbeda. Saya mengajak ya, tadi di ibadah pertama juga ada anak-anak muda, ini juga ada anak-anak muda, anak saya juga masih muda. Saya mengajak anak-anak muda untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalian adalah generasi penerus. Ya. Amin. Amin. Penerus pekerjaan Tuhan yang sedang kami emban sekarang ini. Anak-anak muda ini generasi penerus. Kalian anak-anak muda harus berani tidak sama dengan dunia. Amin. Kamu harus berani meletakkan pengharapanmu di sorga, di langit baru, bumi baru. Jangan ikut roh milenial. Jangan ikut roh milenial di mana orang tidak mempedulikan Tuhan. Ya. Saya mau mengajak, kita mengutamakan Tuhan. Amin. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nanti lihat, hidupmu nggak mungkin jadi miskin. Nggak mungkin kau keleleran di hadapan Tuhan. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Hidupmu akan dikawal oleh Tuhan. Angkat tangan kita. Tuhan ajar aku mengerti, dengan rela ku menerima kehendak Bapa di surga. Ku penuhi semua, ku akhiri jalan hidupku untuk mengikut Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapi rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku
mau menemukan anak-anak yang hidupnya benar-benar diserahkan untuk Tuhan. Jangan takut untuk menyerahkan hidup pada Tuhan. Walaupun kelihatannya tidak enak menurut hati, tapi kita akan jadi enak, saudara. Hidupmu akan jadi indah. Rumah tanggamu akan jadi indah. Karena Dia yang ada di dalam kita mau menjadi sahabat, mau menjadi kekasih. Firman ini membersihkan ruangan hati kita. Firman ini membersihkan batinnya kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan siang hari ini dan mau merendahkan diri dan berkata, iya benar Tuhan, ternyata tanpa aku sadari selama ini saya hanya beragama Kristen, saya belum bertuhan dengan benar. Engkau belum bisa masuk dalam aku karena masih banyak monster di dalam aku, masih banyak berhala, masih ada raja-raja yang lain. Siang ini aku mau bertobat. Kalau ada di antara Bapak Israel yang mengambil keputusan dengan rendah hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Tuhan melihat tangan-tangan kami. Kami mengangkat tangan, kami merendahkan diri di hadapan-Nya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum menjadikan sepenuh Engkau Raja atas hidup kami. Kami masih punya dua wilayah, wilayah kami dan wilayah Tuhan. Siang ini kami mau ambil alih seluruhnya Tuhan, karena hidupku milik-Mu. Kau yang berhak, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Mungkin selama ini kau tidak mengalami breakthrough karena belum menjadikan Dia Raja. Ini waktunya kita mau hidup memaksimalkan potensi kita bagi Tuhan. Tuhan mau saudara hidup diberkati. Tuhan mau saudara hidupnya maksimal. Kalau saya khotbah tentang penderitaan, bukan Tuhan mau bikin kita menderita susah, bukan saudara. Tapi tabiat dosa itu yang kita mau matikan. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Kami mau bertobat Tuhan. Hamba juga mau bertobat Tuhan, supaya pada waktu aku memberitakan firman-Mu, aku sendiri jangan ditolak. Kami semua mau bertobat. Hamba, istiana hamba, semua pelayan-pelayan dan jemaat Bethany Cirebon, kami mau bertobat Tuhan. Kalau selama ini kami memahami Engkau salah, saat ini kami mau belajar memahami Engkau dengan benar. Allah itu begitu mengasihi kita, cintanya luar biasa. Kadang Dia izinkan persoalan itu terjadi dalam hidup karena Dia sayang. Bukan Dia benci, itu bukan kutuk. Anak-anak Allah tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Tapi ada penggarapan Allah. Ada proses, ada pembentukan Tuhan. Untuk kita dijadikan benar-benar benar. Tolong Tuhan, hamba berdoa, biar Engkau turun tangan. Kau melihat tangan-tangan terangkat. Siang ini turunlah rahmat-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus dipulihkan jiwa kami, disembuhkan jiwa kami, dan kami percaya akan berdampak keluar. Ekonomi kami akan pulih, semua rumah tangga kami akan pulih, karena di dalamnya pulih, maka luarnya akan pulih di dalam nama Yesus. Sekali lagi hamba berdoa bagi saudara-saudara yang sakit secara fisik, mengalir urapan kesembuhan dari tempat ini. Kuasa kesembuhan turun, sembuh. Engkau yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saat ini sepakat kita di dalam doa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami tidak pernah berubah dahulu kemarin sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasa kesembuhan mengalir. Yang disembuh, yang sakit jadi sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. I love you Lord. We worship you. Kami mau bercinta denganmu Tuhan. Kami mau berkasih-kasihan denganmu. Kami percaya Engkau. Kami sungguh percaya padamu Tuhan. Pulihkan. Pulihkan. Rasakan kasih Tuhan mengalir atas hidupmu saat ini. Mungkin selama ini kenapa hidupmu jadi troublemaker? Karena engkau belum merasakan kasih itu. Siang ini rasakan kasih. Amin.
Terima dengan iman, terima dengan iman. Kasih sayang Tuhan. Dia begitu mengasihimu. Jangan tertuduh, jangan terdakwa. Setan hanya menuduh, setan hanya mendakwa. Siang ini saya mengatakan, setelah kau mendengar firman ini dengan keputusan bertobat, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengampunimu. Tuhan sayang. Cinta yang luar biasa. Dia mau bicara begini karena dia sayang kepada kita, supaya kita tidak binasa. Oh, lama-lama ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua perkara, Kau bentuk aku sempurna. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Semua yang ada pada kami bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, biar keluarga kami memuliakan Tuhan. Suami, istri, anak-anak hidupnya memuliakan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan, semua memuliakan Tuhan. Kau dimuliakan lewat hidup kami Tuhan. Kami sangat mengasihi-Mu Yesus. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami memberi yang terbaik buat Tuhan siang hari ini. Kuduskan, sucikan tiap persembahan anak-anak-Mu, biar dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang berkata amin. Ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, persembahan dijalankan. Kita beri persembahan. Ada pengumuman resel kita atau FA kita ya, memilih altar hari Selasa jam 7 di tempat ini, kota di tempat ini. Mari digabung ya, nanti di rumah udah mulai bisa. Tentu lihat sikon dulu. Kalau belum memungkinkan di lingkungan saudara, jangan dulu, masing-masing aja. Tapi yang sudah silakan jalan. Kita fleksibel. Kemudian Pondok Daud, ya kita tetap ada doa Pondok Daud. Hari Kamis sekarang berubah, tidak Jumat lagi, ada tulisan Kamis. Sementara 7:30, ya 7:30 kita worship night. Minggu kita ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Hari Sabtu ada doa fajar, dan doa fajar ini di live streaming. Ya, di sini. Bapak Ibu, saya minta dukung dalam doa, juga yang siap mendukung dengan dana. Dalam waktu dekat kita akan buka juga di Pemalang, Bapak Ibu. Ya, Pemalang kita akan buka. Saya sudah doa dan Pak Wagiman juga sudah berdoa. Ya, biar Pak Wagiman membantu kita di Pemalang sampai benar-benar pekerjaan Tuhan ini jadi banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Mungkin itu saja. Nanti selesai doa berkat, saya minta jangan langsung beranjak. Tunggu sebentar, tunggu saya keluar dulu, baru kita salaman di depan. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, syukur.
bagimu di tempatnya, Mas. Sebentar anak-anak mau akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sebelum pulang, turunlah berkat, sukacita, damai sejahtera yang berselanjutnya dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kami semua siang ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan dalam nama Yesus. Mari yang percaya berkata amin. Silakan duduk, ambil waktu saat teduh.